Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Wah, ada yang tahu siapa nama kakak? Siapa? Kak Yati? Bukan. Siapa lagi? Kak Caca? Enggak lah, kakak kan laki-laki. Ya bukan. Siapa? Kakak yang pakai kacamata? Kak Kris? Bukan juga. Tada! Wah, Kak Billy hari ini nggak sendirian ya. Tapi Kak Billy ditemani oleh Kak Jati. Kita panggil sama-sama ya. Kak Jati. Halo adik-adik. Halo Kak Jati. Wah, Kak Jati, selain kita berdua, ada siapa lagi ya? Ada Kak Kris. Wah, Kak Krisnya mana ya, Kak? Oh, di sana Kak. Kita panggil sama-sama ya. Ayo adik-adik kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Kak Kris. Halo Kak Kris. Halo Kak Jati, halo Kak Billy, halo Kak Jati. Kak Kris apa kabar? Puji Tuhan selalu baik. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Kalau Kak Jati? Baik dong. Wah, harapannya adik-adik di rumah dalam kondisi yang baik-baik semua ya adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kak Billy akan memimpin doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Kita berdoa ya, biar Kak Billy yang memimpin kita. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selalu bisa kami rasakan hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau lindungi dan sertai kami selalu, dan Engkau jaga kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Billy mau tanya nih, kapan waktu yang tepat untuk kita memuji Tuhan? Kapan ya? Apakah waktu sekolah minggu? Apakah waktu di sekolah? Kapan ya? Kak Jati bisa bantu Kak Billy? Wah, kita harus memuji Tuhan di setiap waktu. Di saat kita sedih, di saat kita senang, dimanapun juga kita bisa memuji Tuhan. Di setiap waktu ya adik-adik, dari matahari terbit sampai terbenam, dari setiap jam, setiap detik, kita harus tetap memuji Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, dari terbit matahari. Adik-adik di rumah dipersilahkan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay! Nah, adik-adik di rumah masih tetap semangat nggak? Masih. Sebentar lagi kita akan belajar sebuah lagu baru yang berjudul Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Adik-adik di rumah ikutin gerakan Kak Billy dan Kak Jati. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa mengikuti sama-sama membaca teksnya di bawah ini. Mari kita mulai. Sambil bertepuk tangan ya.
ikutin gerakan Kak Billy dan Kak Jati. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia megang tanganmu agar kau terus maju mundur. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupku buat Yesus tersenyum. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju mundur. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi adik-adik. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yeay! Wah, sudah capek sekali adik-adik. Kak Jati capek nggak? Capek. Wah. Kalau Kak Jati capek nggak? Capek. Maksudnya Kak capek nggak? Nggak capek lah kalau memuji Tuhan terus. Oh, seperti itu ya adik-adik. Tidak boleh capek untuk memuji Tuhan. Betul sekali. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jati. Adik-adik silakan duduk ya. Selamat pagi adik-adik, shalom. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tapi sebelumnya, kita mau lipat tangan. Lipat tangannya dulu. Ayo, kayaknya ada yang belum lipat tangan tuh. Tutup mata. Ayo, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Ikutin kata-kata Kak Jati ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar kami bisa mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kakak mau menceritakan cerita tentang firman Tuhan. Tema kakak pada hari ini adalah saling mendoakan. Nah, temanya apa adik-adik? Saling mendoakan. Nah, tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu nih. Kemarin di hari Kamis, kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Hari apa? Ya, hari kebangkitan. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah naik dan menyediakan tempat untuk kita di surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah,
Kakak mau bercerita tentang dua orang murid Yesus yang bernama Om Petrus dan Om Yohanes. Siapa namanya? Om Petrus dan Om Yohanes. Nah, pada waktu itu mereka sedang bercerita kepada orang-orang banyak bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan orang-orang banyak itu percaya kepada Om Petrus dan Om Yohanes. Mereka juga menyembuhkan orang-orang di situ. Tetapi adik-adik, ada orang-orang yang tidak suka kepada Om Petrus dan Om Yohanes. Mereka adalah tua-tua agama dan ahli-ahli Taurat. Akhirnya mereka mengirimkan prajurit-prajurit untuk menangkap Om Petrus dan Om Yohanes. Nah, mereka akhirnya ditangkap adik-adik dan dibawa ke mahkamah agama. Di sana mereka diadili untuk dihukum. Nah, mereka berkata juga bahwa Om Petrus dan Om Yohanes tidak boleh mengabarkan kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah, Om Petrus dan Om Yohanes tidak setuju karena itu kan perintah dari Tuhan Yesus dan mereka harus memberitakan kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan untuk semua orang. Nah, akhirnya ahli-ahli Taurat, tua-tua agama, dan mahkamah agama mereka berunding. Tetapi setelah mereka berunding, mereka mendapati tidak ada kesalahan pada Om Petrus dan Om Yohanes. Akhirnya Om Petrus dan Om Yohanes dibebaskan. Tetapi para ahli Taurat dan tua-tua agama tetap berkata kepada Om Petrus dan Om Yohanes kalau Om Petrus dan Om Yohanes tidak boleh mengabarkan kabar baik. Nah, setelah bebas, setelah dilepaskan, Om Petrus dan Om Yohanes pergi untuk menemui teman-teman mereka yang juga percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah, pada waktu mereka bertemu dengan teman-temannya ini takut adik-adik. Karena mereka tahu bahwa Om Petrus dan Om Yohanes ditangkap oleh ahli Taurat dan para tua-tua agama. Teman-teman Om Petrus dan Om Yohanes ini takut kalau mereka nanti juga akan ditangkap seperti mereka. Nah, pada waktu mereka takut, akhirnya Om Petrus, Om Yohanes, dan semua temannya, mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa, dan pada waktu mereka berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Kira-kira? Wah, untuk tahu itu, kita mau buka di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Untuk adik-adik yang belum bawa Alkitabnya, mungkin ada yang lupa, bisa ambil sekarang, kakak hitung sampai 10. Tapi kalau misalkan masih terlalu lama, adik-adik bisa pause dulu videonya, supaya adik-adik bisa mengambil Alkitabnya. Kakak hitung dari 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita mau baca bersama-sama ya di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kita baca bersama-sama, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wah, ketika mereka berdoa, Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka supaya mereka menjadi tidak takut. Nah, dan mereka dikuatkan supaya mereka berani untuk mengabarkan firman Tuhan. Kita harus seperti itu ya adik-adik. Kita bisa mendoakan keluarga kita. Kalau misalkan kita tahu ada teman kita yang sedang kesusahan, kita bisa doakan mereka supaya mereka
dikuatkan. Kita harus saling mendoakan. Seperti yang dilakukan oleh Om Petrus, Om Yohanes, dan teman-temannya. Nah, seperti itu firman kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau ke aktivitas. Adik, kita akan membuat kartu pengingat doa seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas HVS atau kertas yang lainnya, kemudian kertas lipat atau kertas apapun yang bisa digunakan untuk menulis doa kita, gunting, ada lem juga, dan pulpen atau pensil atau spidol yang bisa kita gunakan untuk menulis, dan pensil warna atau krayon. Ya, nah kita akan memulai untuk membuatnya. Yang pertama-tama kita siapkan kertas HVS terlebih dahulu. Nah, kertas HVS terlebih dahulu. Yang pertama kita akan melipatnya menjadi seperti ini. Ketika sudah dilipat, kita letakkan tangan kanan kita di atas kertas tersebut. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita menggunakan pensil atau pulpen atau spidol membuat sketsa tangan kita. Seperti ini. Nah, bagi adik-adik yang masih perlu bantuan, bisa minta bantuan papa mamanya, atau mungkin kakaknya, atau mungkin omanya. Nah, ketika sudah terbuat seperti ini, kita ambil gunting, dan kita gunting. Hati-hati ya adik-adik, kalau misalkan belum diperbolehkan untuk memegang gunting sendiri, nanti bisa minta tolong papa mamanya atau kakaknya atau opa atau omanya. Setelah digunting, kita mau tulis nama-nama orang-orang yang mau kita doakan. Misalkan nih, bisa menggunakan pulpen dan menggunakan spidol atau pensil. Kita mau tulis misalkan nama kita terlebih dahulu, Kak Jati. Berarti kakak tulis ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, opa, ada oma. Nah, setelah sudah selesai ditulis, kita simpan dulu. Kita mau ambil kertas lipat kita atau kertas apapun yang nantinya akan kita tuliskan doa kita. Doa. Tuhan Yesus, lindungi dan berkatilah kami semua. Amin. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa hias juga dengan menggunakan pensil warna. Nah, kita membutuhkan lem. Nah, setelah kita sudah lem, kita tempelkan. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa hias tangannya. Nah, untuk kakak-kakak Pratama Madya, nanti kakak-kakak Pratama Madya doanya bisa lebih panjang dengan kata-kata kalian sendiri. Tapi kalau misalkan masih terlalu susah, adik-adik bisa mengikuti doa yang seperti ini saja. Seperti itu ya adik-adik. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mencoba. Nah, kita akan balik lagi karena kita mau berdoa. Nah, adik-adik,
kita sudah membuat aktivitas kita seperti ini. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman kita dan mendoakan orang-orang yang sudah kita tulis di dalam kartu doa ini. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya. Ayo lipat tangannya. Tutup matanya. Sudah? Kita mau berdoa. Tirukan kata-kata Kak Jati ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas keluarga dan teman-teman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah dan lindungilah keluarga kami dan juga teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak di sekolah minggu dan juga berkati para dokter yang sedang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona. Berkati juga orang-orang yang terkena virus corona supaya mereka bisa sembuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jati? Menarik bukan? Nah, kesimpulannya kita harus saling mendoakan. Doakan papa mama, kakak, adik, oma opa, teman-teman di sekolah. Kita harus berdoa juga untuk para dokter, untuk para tenaga kesehatan yang berjuang menyembuhkan orang yang terkena penyakit virus corona ini. Nah, adik-adik, hari Jumat kemarin, adik Dawai berulang tahun. Yeay! Kita ucapin selamat ya dari rumah adik-adik. Dipersilakan bangkit berdiri. Nah, kita akan ucapin selamat ulang tahun Dawai. Tuhan Yesus memberkati dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Dawai. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Nah, adik-adik, minggu kemarin juga Kak Livia sudah beri tugas bahwa ada aktivitas ya. Ada yang masih ingat? Ingat nggak? Kak Jati ingat nggak kemarin? Ingat dong, aktivitasnya itu membuat kartu identitas. Foto aktivitasnya seperti yang berikut ini. Mazmur 121 ayat 2. Tolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat sebuah pujian yang berjudul Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Adik-adik, silakan bantu. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah.
Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, di sebelah kanan dulu. Setelah minggu kita sudah selesai dan kita akan mengakhiri pada setelah minggu kita akan berdoa sekaligus kita berdoa untuk Dawai yang hari Jumat kemarin berulang tahun, dan kita juga berdoa untuk Indonesia. Nanti yang akan menutup kita dalam doa adalah Kak Jati. Ya, kita bersama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan. Ayo kita lipat tangannya. Tunduk kepalanya. Sudah. Kita tutup mata. Nanti kita akan berdoa dan Kak Jati akan pimpin doa. Bapa yang baik yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Dan kami berdoa secara khusus ya Bapa untuk adik kami, adik Dawai yang sudah berulang tahun. Kiranya Engkau berkati adik Dawai dalam pertumbuhannya sehingga dia bisa menjadi anak yang baik, yang mau mendengarkan orang tua, menjadi anak yang pandai juga ya Bapa. Berkati juga teman-temannya agar bisa terberkati juga lewat adik Dawai. Kami juga berdoa untuk Indonesia, kiranya Engkau berkati, karena pada saat-saat ini kami sedang khawatir tentang virus corona. Kiranya virus ini bisa berlalu dan kami bisa beraktivitas dengan baik dan seperti biasanya. Kami telah selesai beribadah. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan kalau Kak Billy yang jadi MC. Dadah.